Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel pendidikan Niono Dino. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan mailing di Excel. Kesempatan kemarin saya sudah memberikan tutorial untuk penyusunan silabus. Di kesempatan kali ini saya masih memakai file yang kemarin, saya lanjutkan untuk RPP daring ya teman-teman, untuk RPP luringnya di kesempatan berikutnya. Oke, tujuan saya membuat ini adalah supaya lebih mudah dan cepat. Artinya nanti dari identitas, struktur, data umum, silabus, dan RPP saling keterkaitan, dan kita hanya mengganti identitas dan data umumnya saja, otomatis silabus dan RPP-nya langsung jadi kayak gitu. Lebih mudah dan lebih cepat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada identitas. Identitas ini harus diisi terlebih dahulu. Ini saya sudah isi. Ada nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP, nama guru, NIP guru, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, kota, dan tanggal RPP. Ini isi terlebih dahulu. Terus struktur ini KI, KD, dan materi. Berhubung ini saya mengajar untuk matematika SMK Teknologi. Ini sudah saya ambil dari Waka Kurikulum. Ini biasanya ada. Terus data umum. Data umum ini sudah saya buat ya teman-teman. Ini waktu pembuatan silabus. Untuk teman-teman yang belum menyaksikan video pembuatan silabus, ada di deskripsi. Terus ini silabusnya. Ini silabusnya sudah dibuat dan ini juga bentuknya adalah mailing. Otomatis kita tinggal ganti dan silabusnya sudah jadi kayak gitu ya. Ini bentuknya adalah mailing. Oke, kita gunakan data ini untuk membuat RPP. RPP yang pertama kita buat yaitu RPP daring. Oke. Nama sekolah kita ambil saja dari identitas. Mata pelajaran juga kita ambil dari identitas. Kelas dan semester. Materi pokok. Oke, materi pokok kita lewati dulu ya teman-teman, karena ini nanti berubah ya, kita rumusnya berbeda. Oke, tahun pelajaran kita ambil dari identitas. Oke, kita cari dulu yang rumusnya sama. Kepala sekolah ini juga kita bisa ambil dari identitas. Guru mata pelajaran ya, ini juga kita ambil dari identitas. Oke. Berarti kita tidak usah menulis lagi, dan apabila file ini digunakan orang lain tinggal mengganti identitasnya saja. Oke, ini juga tanggal, tempat, kota, dan tanggal RPP dari sini. Oke, sudah. Kita masuk yang tadi. Untuk materi pokok kita ambilnya di silabus ya. Kita ambil di silabus saja, teman-teman. Ini silabus. Materi pokok di sini. Materi pokok ini menggunakan rumus Volkov. Nah, ini tidak asing buat teman-teman. Kita ambil saja di sini. Kita copy dan paste. Terus alokasi waktu juga sama ya. Ini rumusnya menggunakan Volkov. Kita ambil saja, udah ada di silabus. Oke. Sudah, kita edit. Kolom yang merubahnya kita gunakan kolom N ya. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Di kolom N kita klik saja. Terus sudah. Terus materi pokok ini juga kita edit. Kolom untuk merubahnya
Kita gunakan kolom di N. Oke, sudah. Berarti materi pokoknya adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Alokasi waktunya 12 kali 45 menit. Oke. Maksudnya gimana teman-teman? Yang di nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran ini tidak berubah untuk beberapa materi yang akan kita print gitu ya. Untuk materi pokok nanti berubah tergantung di sini kolom berubahnya. Ini misalkan di nomor 1 untuk bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ini kalau kita ganti nomor 2 otomatis menjadi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Misalkan ini ganti nomor 3 menjadi nilai maksimum dan minimum. Nomor 4-nya ini barisan dan deret aritmatika dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Oke, tidak ada masalah. Tidak asing buat teman-teman. Terus kita masuk ke bawah, kita cek. Terus tujuan pembelajaran ya teman-teman. Ini tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep atau menganalisis atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan. Oke, di sini ada kata yang hilang. Ini menggunakan rumus concatenate. Tidak asing ya teman-teman ya. Ini bacanya concatenate ya atau gimana ya. Ini tulisannya kayak gitu. Orang matematika biasanya baca kayak gini agak sulit. Ini concatenate. Oke. Bagaimana menggunakan rumus concatenate di Excel? Ya, bisa teman-teman lihat di sini ada fx. Ya, fx, lambang fx bisa diklik. Oke, artinya ini menggabungkan beberapa kata atau kalimat ya teman-teman. Di sini ada dua teks, kita tambahi teks yang ketiga. Oke, ini tambahi teks yang ketiga, berarti kita tambahi saja yang teks ketiga ini untuk materinya ya. Bisa teman-teman ambil di sini materi pokok. Materi pokok kita klik ya, kita klik ya, berarti di F6 terus kita enter gitu aja. Nah, berarti sudah masuk ke sini, berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma gitu ya teman-teman. Ini nanti kalau dirubah di sininya yang untuk kolom merubahnya, ini nanti akan berubah teman-teman. Misalkan ini nomor 1, terus ini dari nomor 2. Oke, nah ini menjadi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Kayak gitu tujuannya. Kita cari yang bawahnya. Terus media, alat, dan sumber. Media, alat, dan sumber. Medianya ini menggunakan Google Classroom ataupun Google Form. Alat dan bahannya bisa smartphone, HP, ataupun laptop. Sumber belajar dari portal Rumah Belajar, blog maupun dari link YouTube. Kegiatan pembelajarannya kita masuk di pendahuluan, membuka pelajaran dengan membuka salam dan doa untuk memulai pembelajaran di Google Classroom. Saya menggunakan aplikasi Google Classroom teman-teman. Terus mempersilahkan peserta didik untuk absen di Google Classroom, menyampaikan motivasi tentang manfaat mempelajari. Ini ada kata yang salah ketik. Mempelajari apa gitu ya teman-teman. Berarti di sini ada kalimat yang hilang. Nah, ini sama menggunakan rumus concatenate, terus fx-nya kita klik, terus kita tambahi teks ya, kita tambah teks saja. Terus teksnya tadi menggunakan materi pokok yaitu berada di F6 ya, kita klik aja tulis F6 kayak gitu, enter. Nah, ini berarti mempelajari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma kayak gitu ya teman-teman. Terus ini menjelaskan indikator yang akan dicapai dan metode pembelajaran yang akan ditempuh. Oke, nggak ada masalah. Terus kegiatan inti di sini 4C ya teman-teman. Terus di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali dari tayangan dan bahan bacaan terkait materi melalui link yang telah dibagikan. Oke, kita ini juga ada yang hilang, berarti di sini ada 5 teks teman-teman. Teks yang keempat kita masukkan materi pokoknya. F6 ya teman-teman. Terus enter. Nah, berarti ini terkait materi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma tergantung materinya. Kita masuk yang selanjutnya. Ini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik yang berkaitan dengan materi. Ya, ini materinya ini sebenarnya ada kalimat yang hilang. Materi ya, pada kolom komentar. Ya, kita masukkan kalimatnya sama, F-nya kita klik.
Terus teks 3-nya di sini kita masukkan ya materinya. Enter. Nah, ini materi bilangan perangkat, bentuk akar dan logaritma. Kita lanjut. Nah, ini juga peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi melalui kolom komentar materinya. Ini materi apa kan? Hilang ya, kita masukkan lagi. Ini berarti F6 ya, berada di F6 tadi. Oke, ini sudah materi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma melalui kolom komentar. Oke, ini communication, peserta didik mengirim hasil karya kepada guru melalui menu pengiriman tugas di Google Classroom. Terus creativity, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami melalui kolom komentar. Oke. Terus kegiatan penutup, guru bersama peserta didik membuat rangkuman tentang materi yang telah dipelajari. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dengan memberikan, ya ini ada kalimat ini dibesarkan saja. Nah, dengan salam penutup. Oke. Ya, terus penilaian pengetahuan berupa tes tulis pilihan ganda maupun uraian, tes lisan dan observasi. Penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk. Oke. Terus ini yang sudah kita edit tadi. Oke. Ya, kita cek ya teman-teman. Hasil dari pekerjaan kita, misalkan nomor 1, ini adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Semuanya bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kita cek, yang kita ganti nomor 2 menjadi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Kita cari yang bawah. Oke, ini sudah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Berganti. Cek lagi, ini juga sudah ganti. Persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini juga persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Dan yang bawah juga persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Sudah berganti semua. Oke, berarti rumus yang kita masukkan sudah benar, berarti kita tinggal ngeprint ya. Cara ngeprintnya gimana ya? Misalkan ini kita mau ngeprint persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Berarti yang nomor 2, misalkan yang nomor 1 kita mau ngeprint untuk bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oke, yang nomor 3 misalkan nilai maksimum dan minimum. Yang nomor 4 barisan dan deret aritmatika. Nomor 5 untuk barisan dan deret geometri. Nomor 6 dan seterusnya langsung kita ketik saja di sini. Otomatis dengan mudah RPP 1 lembar untuk kurikulum 2013 sudah selesai. Ini juga ada silabusnya juga sudah selesai, RPP-nya sudah selesai. Nah, ini tinggal ganti di sini saja bila teman-teman mau berbagi dengan teman yang lain, tinggal mengganti identitas dari RPP ini. Oke, seperti itu teman-teman. Di video selanjutnya kita akan membahas untuk RPP di model luring. Ya, ini baru daring dan model luring. Dan selanjutnya nanti di Prota, Promes dan lain sebagainya kita masukkan di sini biar satu dan akan lebih memudahkan kerja kita. Nah, jadi teman-teman mohon untuk bisa like dan komen ataupun subscribe supaya saya bersemangat untuk membuat video-video yang lain, RPP, luring misalkan, dan Prota, Promes, dan perangkat pembelajaran yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.